Masuk kah? Oh, kurang lebar. 2 orang lagi. Ini sudah saya fullkan. 4, 7, 10. Satu lagi. Stephen, hari. Tunjukkan dirimu. Stephen, Ya, Pak. tunjukkan dirimu. Erik, jangan kasih gambar animasi ya. Gambarmu sendiri. Dirimu sendiri. Terus siapa lagi nih yang belum masuk? Jesslyn. Oh, Jesslyn sudah. Jesslyn jangan lihat matanya doang. Wajahmu itu. Eh, siapa lagi yang belum ini? Franciscus belum kelihatan. Oke lah, biarkan yang tidak hadir, yang tidak masuk. Eh, terlalu lama. Oke, ya. Udah kelihatan. Udah, Pak. Tapi wajah kalian gimana ini? Darinya kemana itu? Mana yang wajahnya? Oh, loh. Enggak benar sih. Hmm. Meeting control. Mana dia punya? Oh, ini. Ya. Tuh, lalu sekarang kita lihat yang lainnya. Ini apa ini? Ini diakonia ya. Sebenarnya kita bicarakan tadi sudah banyak ya. Kita sudah memberikan ilustrasi juga. Banyak ya tugas-tugas gereja itu ya. Coba digali lebih dalam lagi, lebih banyak lagi di kitab suci maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Diakonia. Pokoknya diakonia itu melayani siapa saja ya, melayani orang lain. Apakah macam-macam pelayanan itu ya. Baca Matius 25 itu ya. Ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan tumpangan. Ketika aku dalam penjara, kalian mengunjungi aku dan seterusnya. Itu banyak. Di era sekarang, kalau dicontohkan era sekarang, itu apakah pertanyaan saya, apakah zaman dulu Yesus menyembuhkan orang sakit enggak? Menyembuhkan toh? Menyembuhkan, Pak. Untuk era sekarang adalah bagaimana kita melayani seperti itu dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan mengunjungi orang sakit, mendoakan supaya orang sakit itu sembuh, membantu dia membelikan obat misalnya, itu juga adalah proses penyembuhan. Kita tidak bisa menyembuhkan seperti Yesus karena kita tidak bisa membuat mujizat. Tetapi kalau kita mendoakan, bisa jadi Tuhan memberikan mujizat kepada orang-orang sakit, kan gitu. Dan begitu banyak contoh lain yang bisa Anda elaborasi sendiri, eksplor sendiri di dalam kitab suci maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat, nah ini kita lebih melihat bentuk-bentuk diakonia. Di sini yang gambar satu itu Anda bisa lihat itu apa ini? Gambar apa ini? Ini loh gambar apa ya?
Ibu dan anak. Ibu dan anak, lalu dalam kondisi yang bagaimana? Wih, kalian lihat barang yang kelihatan aja nggak bisa menjelaskan. Bagaimana menjelaskan sesuatu yang tidak kelihatan? Ibu sedang menggendong anak, Pak. Ya, sedang menggendong anak. Lalu apa lagi? Kan ada Pengemis, beberapa. Pak. Hah? Pengemis. Iya, itu yang paling paling mau ditonjolkan dalam gambar ini. Ya, jadi ibu sedang menggendong anaknya, lalu meminta-minta, ya, meminta-minta. Pertanyaan saya, apakah di dalam kehidupan sehari-hari ada nggak situasi ini seperti yang digambar ini? Ada, Pak. Ada, banyak. Di Jakarta apalagi banyak sekali itu. Pangkal Pinang aja kayaknya sudah mulai ada deh. Eh, Pengemis itu mulai ya memang belum secara langsung kita lihat, tapi saya nggak tahu ya yang betul-betul mengemis seperti ini itu saya belum ketemu sih, tapi yang bukan pengemis yang memang bekerja ya seperti ngamen itu ya termasuk ada usaha lah ya. Kalau ada yang ngemis secara coba Anda pernah nggak Anda jumpai di Pangkal Pinang ini? Ada nggak? Atau di tempat Anda sendiri? Seperti kalau yang di Sungai Liat. Ada nggak? Kalau di kota-kota lain, yang apalagi kota-kota besar itu udah banyak. Hanya di Pangkal Pinang ini mungkin belum ya. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau pengamen sudah banyak ya, sudah banyak. Udah lumayan, udah mulai ada lah. Satu dua orang saya lihat di beberapa tempat tuh ada. Nah, ini gambar orang yang sedang mengemis. Nah, ini apakah boleh atau tidak mengemis? Tidak. Tidak kita bisa jawab secara matematis tidak atau iya ya. Lihat kondisi ya, lihat kondisi. Kita melihat kondisi juga ya. Hanya yang mau digambarkan dari gambar ini atau yang mau dijelaskan dari gambar ini adalah ini termasuk kategori diakonia karitatif ya. Kita memberikan bantuan orang kepada orang yang orangnya sendiri tidak berusaha. Itu namanya pelayanan atau diakonia karitatif. Dalam bahasa sehari-harinya adalah memberikan ikan kepada orang, ya memberikan ikan. Jadi kalau kita memberi ikan itu memberikan pelayanan yang langsung tanpa orang itu berusaha. Contoh, memberikan sembako pada orang tanpa usaha atau orang itu. Tapi ini kita tidak bisa terapkan dalam kasus korban gempa karena korban gempa itu sangat sangat situasional dan darurat. Temporer itu saat itu ya. Boleh jadi setelah gempa selesai dia menjadi orang yang uh, punya kemampuan untuk berusaha ya. Tapi dalam situasi saat itu memang itu namanya temporer ya. Nah, memberi ikan ini baik, itu namanya pelayanan. Tetapi tidak begitu mendidik ya memberikan. Jadi orang minta makan kita kasih makan, orang minta minum kita kasih minum, itu namanya memberi ikan. Terus gambar yang sebelah kanan, yang tengah itu kan Anda bisa melihat itu gambar apa itu? Orang mancing, Pak. Orang mancing ya. Artinya orang ada alatnya, ada alat pancingnya, lalu dia mancing. Dia mancing. Berarti apa itu? Dia ada pekerjaan atau ada usaha. Ada kerjanya dia. Nah, mau ketemu Babang itu ada. Ini diakonia reformatif ya, pelayanan reformatif. Artinya memberikan alat. Jadi kalau orang minta ikan, kita berikan alatnya untuk
orang mengail ikan. Itu namanya diakonia reformatif, memberikan alat. Jadi orang dididik untuk berupaya atau berusaha menghidupi dirinya sendiri. Dengan kata lain, masyarakat diberikan pengetahuan dan keterampilan agar mampu keluar dari kemiskinannya. Terus yang sebelah kanan, itu ada sejumlah orang yang sedang berdiskusi, memecahkan persoalan. Ini namanya diakonia transformatif. Diakonia transformatif ini adalah bentuk kepedulian dari komunitas, dalam hal ini misalnya komunitas gereja misalnya, yang terlibat langsung dalam persoalan-persoalan sosial kemanusiaan. Jadi ini sudah melalui suatu proses yang sangat masif, proses yang terencana, tersistematisasi, terstruktur, dan menjadi pola, ya, menjadi pola bagaimana mengatasi persoalan atau problem yang dihadapi oleh masyarakat. Dan dengan diakonia transformatif ini diharapkan persoalan-persoalan sosial kemanusiaan yang ada di masyarakat itu bisa diatasi dengan usaha masyarakat itu sendiri, peralatan-peralatan yang disediakan oleh masyarakat sendiri, tapi melalui apa? Melalui suatu proses manajemen yang tertata, ya. Misalnya begini. Misalnya di Jakarta itu ada suatu tempat yang didiami oleh kelompok masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu, ya. Lalu gereja setempat duduk bersama membicarakan bagaimana mengentaskan kondisi masyarakat itu. Nah, mereka buat perencanaan, buat manajemen, ya, manajemen mengatasi kemiskinan itu atau ketidakmampuan masyarakat itu. Nah, dari mulai merencanakan siapa yang bertanggung jawab apa, kemudian bagaimana cara alatnya. Jadi unsur-unsur manajemen disediain, apa istilahnya, manusianya, alatnya, kemudian sistemnya. Nah, dan itu biasanya akan berakar. Ibarat menanam, itu dia memang ditanam, lalu dipupuk, diberi penyuburan dengan pupuk, dirawat, dibersihkan, sehingga tanaman itu berbuah, tumbuh berkembang sampai akhirnya berbuah. Dan ketika dia berbuah akan berbuah terus menerus seterusnya. Nah, itu yang diharapkan cara mengentaskan ketidakmampuan atau kemiskinan masyarakat yang terbaik. Prosesnya memang tidak instan, ya, tidak instan. Kalau yang instan itu karitatif, yaitu orang minta duit langsung diberi duit. Orang minta makan langsung diberi makan, itu instan. Tapi apa hasilnya? Hasilnya setelah dia habis makan, tuh dia minta lagi. Itu persoalannya. Setelah uangnya habis yang kita beri, itu uangnya habis. Nah, makanan yang kita beri dimakan habis, nanti besok dia minta lagi, lusa minta lagi. Nah, kalau yang diakonia reformatif itu lebih baik, ya. Kita kasih alat. Oh, ini kamu minta ikan, ya. Ini saya kasih alatnya, kamu mancinglah. Nah, setelah dikasih alat dia mancing dapat makan, besok mancing lagi. Begitu. Nah, yang diakonia transformatif itu diberikan semuanya. Peralatan, sistemnya, cara kerjanya, cara berusahanya, sehingga nanti akan menjadi berbuah. Seperti ilustrasi tadi, menanam pohon. Menanam pohon itu mulai dengan menyiangi rumputnya, kemudian digemburi tanahnya, lalu kita menanam, menyiram.
kemudian memupuk, dirawat, lalu tumbuh dan berkembang, lalu menghasilkan buah. Dan setelah dia menghasilkan terus-menerus begitu. Nah, orang-orang yang seperti itu, ya, orang miskin seperti itu, kalau dibuat seperti itu atau disolusi atau diatasi dengan cara itu, dia nanti menjadi orang yang mampu, kemudian dia akan terus-menerus menghidupi sendirinya dari karya-karyanya sendiri, dari peralatan-peralatan. Mungkin dari sisi peralatan, modal itu memang diberikan awalnya, tetapi kemudian dia uh, dengan modal, dengan alat, dengan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan yang diberikan, dia kemudian berusaha dan mampu, itulah yang bagus. Dia akan terus-menerus menghidupi dirinya sendiri dari usahanya sendiri. Itu yang kita harapkan. Nah, gereja itu mengharapkan seperti itu cara mengatasi. Tapi lagi-lagi saya mengatakan bahwa ada juga yang kita perlu melihatnya dengan bijak, yaitu kasus-kasus uh, yang temporer itu tadi, temporal. Jadi misalnya gempa, ya memang gempa itu mau tak mau ya kita kasih makan. Kalau orang gempa misalnya rumahnya habis, kan pasti harus diberi makan dulu. Tidak mungkin langsung orang sedang kelaparan kita langsung panggil dia duduk, dididik, diberi, ya tidak mungkin. Itu orang keburu mati. Begitu ya. Jadi ada kasuistik ya. Jadi lihat problemnya, lihat persoalannya. Lalu bagaimana kita terlibat dalam pelayanan sudah sangat jelas ya, nggak usah jelaskan, cukup. Nah, ini pelayanan itu ada macam-macam ya, ada pelayanan dalam gereja, ada pelayanan bagi orang yang tidak mampu atau menderita, lalu ada pelayanan di tengah-tengah masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Lalu ini pewartaan. Kita sudah sampai jam berapa ini ya? Sudah capek juga saya. Coba kamu jelaskan, siapa yang bisa menjelaskan gambar-gambar ini? Coba ada yang bisa menjelaskan gambar-gambar ini? Hmm. Ini gambar apa? Yesus, Pak, yang sedang mewartakan kerajaan Allah mungkin. Oke, yang ini? Yang ini? Yang ini? Para murid Orang murid. Yang ini? paus, Yang ini? uskup, Ini uskup. Ini? romo, Ini? guru. Guru. Kan tahu semua itu. Kok nggak bisa jelasin? Ini mau mengatakan apa gambar ini? Gambar ini mau mengatakan bahwa tugas Yesus di bidang pewartaan itu kemudian diwariskan kepada para rasul. Setelah para rasul diwariskan kepada paus, uskup. Paus dan uskup itu sama sebetulnya. Hanya bedanya adalah kalau paus itu adalah pemimpin dunia. Tapi sebetulnya paus itu sendiri adalah uskup. Uskup Roma ya, uskup Roma yang dipilih menjadi pemimpin para uskup. Jabatannya sama, uskup juga, tapi uskup yang terpilih
menjadi pimpinan para uskup sedunia. Istilahnya koordinator lah, tapi sekaligus menjadi pemimpin umat Katolik seluruh dunia, ya, Paus. Nah, diwariskan ke ini, lalu diwariskan ke uskup, imam, lalu guru-guru, lalu kepada kita semua. Ini bisa ada gambar lagi sebetulnya. Kita semua pun diminta untuk mengambil bagian dalam tugas mewartakan. Jadi tugas gereja itu adalah tugas kita semua. Hanya bedanya ada tugas-tugas tertentu yang boleh dijalankan oleh kaum biarawan-biarawati, sedangkan ada yang boleh kita semua. Contohnya apa? Contohnya perayaan-perayaan sakramental itu hanya bisa diselenggarakan atau dipimpin oleh orang-orang yang mendapatkan sakramen imamat, ya. Imamat khusus, ya. Kalau kita pun ada imamat, tapi imamat umum, Kalau mereka paus, uskup, imam, diakon itu adalah menerima imamat jabatan, imamat khusus, ya. Dan mereka mempunyai kewenangan dalam memimpin beberapa perayaan sakramental. Kalau paus dan uskup itu bisa memimpin seluruh sakramen, ya, seluruh sakramen. 7 sakramen itu bisa semua, boleh semua. Kemudian imam hanya boleh memimpin perayaan sakramen, baptis, krisma nggak bisa, krisma harus uskup, ya. Terus ekaristi bisa. Jadi baptis, ekaristi, tobat, perkawinan, perminyakan. Jadi 5. Itu imam boleh atau pastor boleh. Kalau uskup dan paus itu boleh 7-7-nya. Pertanyaannya, lalu yang tahbiskan uskup siapa? Yang tahbiskan uskup itu adalah paus. Tetapi paus bisa mendelegasikan tugas itu kepada uskup setempat. Nah, tapi harus dalam kebersamaan beberapa uskup. Paling tidak 3 uskup. Jadi 3 uskup bisa menerimakan sakramen uskup, sakramen imamat untuk uskup yang bisa menabiskan atau mentahbiskan uskup. 3 uskup menabiskan 1 uskup. Contohnya uskup Monsinyur Adrianus Sunarko, Pangkal Pinang itu, uskup Pangkal Pinang itu, waktu beliau ditabiskan, ada yang hadir nggak? Dari antara Anda itu ada yang hadir nggak? Ada saya, Pak. Saya, Pak. Oh, uskup siapa saja yang tabiskan Monsinyur Adrianus Sunarko? Uskup Palembang, terus uskup siapa lagi ya? Saya juga lupa. Padahal saya hadir, bahkan saya ikut kornya. Dan panitia juga. Tapi saya lupa itu. Yang saya ingat itu Monsinyur Aloysius Sudarso yang dari Uskup Agung Palembang, Uskup Jakarta juga kali ya, lupa saya. Oke lah, yang jelas untuk bisa menahbiskan uskup, seorang uskup adalah 3 uskup. Tapi mendapat delegasi wewenang dari paus, karena tidak mungkin paus terus semua yang hadir untuk menahbiskan. Kalau seluruh dunia itu minta habisan uskup.